Baik, silakan. Silakan Kak Mesra. Iya, Bu. Oke. Oke. Salam Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Selamat datang di ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul dan menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah sore hari ini. Kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian kita sama Tuhan Yesus. Kita katakan, Bapa, ku menyembah Yesus. Menyembah
kasih buat sore hari ini. Kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang baik yang terus mengasihi kami. Sehingga sampai sore hari ini, bahkan hari demi hari, kami melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ibadah kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan kepada Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Allah boleh hadir di setiap hidup kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Allah beserta kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pada sore hari ini dan bersorak bagi Tuhan. Meskipun kita tidak bersama-sama, tapi kita percaya ada Allah di tempat kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian kita sama Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. percaya bahwa Tuhan senantiasa terus bercampur tangan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa besar kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita, meskipun di saat-saat seperti ini, apalagi pandemi, tapi kita percaya ada Allah di pihak kita. Nah, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang hidup. Rohmu yang hidup
kepada Ibu Sriati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik di keluarga kami maupun di pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami kembali bersama-sama dalam ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir, bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Izinkan kami untuk kami belajar firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, dan seluruh waktu ini menjadi hadirat Tuhan yang boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya dan kami dimampukan Tuhan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan melambaikan tangannya jika mendengar suara saya. Iya. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Kita sudah melakukannya hampir 5 bulan. Ya, kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung, berarti ada hal yang lain yang Tuhan sediakan untuk kita boleh bertemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada teman dalam ruangan, satu ruangannya bisa memberi senyum kanan kirinya ya. Kalau ada teman ya, tapi kalau sendirian senyum dalam hati boleh. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema hari ini sangat memberkati setiap kita. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah damai sejahtera di masa kesesakan. Ya, saya bersyukur dapat tema ini. Ya, atas perkenanan Tuhan, ya tema ini Bu Vidi berikan untuk kita bisa belajar bersama-sama untuk bagian ini. Ya, iklan sebentar, saya ngecas dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera di masa kesesakan. Ya, tentunya kalau gambaran hari-hari ini kita semua tahu kesesakan yang seperti apa, ya, yang secara umum alami ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan sharing sebentar ya, ini kok enggak mau jalan. Mbak Seli, apakah kelihatan ya? Kelihatan, Bu, tapi nggak gerak dia. Nggak jalan ya? Di close dulu, Bu, sampai tampilan PowerPoint. Oke. Nah, di stop share dulu aja. Oke. Nanti bukanya di awal, jangan di slideshow. Oke. Ya. Yang ini kelihatan ya? Belum di share screen. Oh iya, sebentar. Ya, oh, kelihatan, Mbak? Sudah, tinggal di slideshow. Sudah ya? Betul. Oke. Semoga terlihat lama. Sudah, Mbak? Loading kayaknya ya, Bu. Sudah, Bu. Loading. Sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Oke. Ya. Ini makasih saya ditolong Bu Rida. Iya. Kita belajar sama-sama saat ini tentang damai sejahtera di masa kesesakan.
Jadi saya memberi arti dasarnya tentang damai sejahtera, ya. Damai sejahtera itu bicara tentang shalom. Ya, jadi kalau tadi sudah diawali juga penpujian bilang shalom, jadi ada sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini arti dasarnya adalah keserasian, ya, keutuhan, ya, kebaikan, kesejahteraan, ya, atau juga bisa diartikan keberhasilan di segala bidang kehidupan, ya. Damai sejahtera itu artinya sangat luas, tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Ada keserasian keutuhan, ya, keutuhan. Jadi sesuatu yang utuh, yang lengkap begitu. Kemudian bicara kebaikan, bicara juga keberhasilan di segala bidang kehidupan. Jadi saya kira keberhasilan kita harus bisa kita memikirkan memaknainya bisa lebih luas, ya, bagaimana keberhasilan di segala bidang. Jadi baik dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, ya, kita berhasil, termasuk hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama, dalam semua pelayanan yang kita kerjakan, yaitu itulah menjadi arti daripada damai sejahtera. Nah, kemudian masa itu bicara waktu, bicara proses, waktu tertentu, ya. Jadi namanya masa kita nggak bisa katakan dalam satu bagian saja, atau satu waktu yang dimana ada prosesnya, bisa lama, bisa sebentar, ya, karena itu ada masa. Jadi antara dari A ke B, dari A ke Z itu ada di dalamnya, ada prosesnya di situ, itulah masa. Kemudian kalau kita bicara kesesakan, ya, arti kata dasarnya ada susah dan sukar. Jadi susah dan sukar itu menjadi satu, ya. Jadi kesesakan itu sudah susah, sukar, sulit, ya, itu menjadi satu bagian. Kemudian tidak leluasa, ya. Kesesakan bicara tidak lega, ada sesuatu yang sesak dalam hidup kita, gitu, ya. Tidak longgar, gitu, ya. Tidak lapang. Jadi kalau ada bapak-bapak atau teman-teman muda yang suka main bola itu kan, kalau lapangan kita main bola itu perlu tempat yang luas, begitu, ya. Kalau tempatnya kecil, di main bola di kamar mandi atau dalam rumah itu kan beda lagi, ya. Jadi itu karena tidak luas, tidak lapang. Nah, kesesakan bicara tidak lapang, sesuatu yang sempit sekali membuat kita sesak, susah, sukar, sulit berpikir mungkin, susah bagaimana caranya, ya, itu akan bisa diartikan dalam kesesakan. Dalam bagian ini, mari kita melihat dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Saya nggak tahu beberapa waktu saya merenungkannya apa, ya, damai sejahtera di masa kesesakan ini. Saya terus ingatkan dalam ayat ini, ya, ayat yang ditulis oleh Daud. Ya, di bagian A, di Mazmur 23 ayat 5a itu bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya mengambil bagian ini, saya merenungkannya beberapa waktu lalu, saya itu teringat juga akan ayat ini, ya. Jadi ketika mengingatnya, merenungkannya, saya juga lihat-lihat tafsiran ataupun orang-orang yang menyampaikan khotbah-khotbah ini. Ada bagian satu separuh ayat ini, gitu, ya, di mana dinyatakan di sini bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Daud, ya, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan sampai menyatakan bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Jadi kalau kesesakan itu sesuatu yang menyesak kita, itu kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita sampai bisa rasa bebas atau apa. Ketika kita mengalami kesesakan itu kan kita nggak bisa bergerak bebas kita. Tapi di sini Daud sampai menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Jadi lawan itu harusnya diperangi, harus sesuatu yang harus diperjuangkan, harus berperang, harus apa. Tapi di sini Daud sendiri merasa Tuhan menyediakan hidangan. Jadi sesuatu yang kesesakan itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi Daud untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Apapun, ya, lawannya Daud itu kan banyak, ya, mengalami perang dengan bangsa-bangsa, mengalahkan bangsa-bangsa. Tapi di sini Daud
dekatnya ya, yang saya renungkan, yang saya renungkan dalam hidup saya. Betapa hebatnya Tuhan itu, gitu ya. Ketika Daud bersama-sama dengan Tuhan, bahkan Tuhan pun menyediakan hidangan ya bagi Daud di hadapan lawannya. Jadi lawannya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dia. Lawannya tidak menjadi sesuatu yang mengancam dia. Lawannya tidak menjadi satu tandingan yang membuat dia ciut, yang membuat dia mungkin merasa kecil, tapi tidak yang dialami oleh Daud. Ya, Daud mempercayai Tuhan sedemikian rupa. Jadi itu yang saya lihat ayat ini, saya renungkan apa ya. Tapi ini yang muncul dalam hati, dalam pikiran beberapa hari ini. Kenapa itu Tuhan? Jadi saya renungkan lebih dalam. Bagaimana damai sejahtera di masa kesesakan itu benar-benar sampai terekspresi di mana Tuhan menyediakan hidangan ya, bagi Daud di hadapan lawannya. Ya, kalau saat di hadapan anggotanya, orang-orang kerajaannya, dia makan mungkin hal yang biasa gitu ya. Tetapi di hadapan lawannya artinya satu ketenangan yang luar biasa, satu pengandalan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian kita lihat kalau gambaran masa kesesakan, saya merenungkan ada dua kisah ya, gambaran di masa kesesakan itu. Ya, yang pertama adalah kita belajar dari kisah Daud dalam 1 Samuel 19. Kalau Bapak Ibu baca, mungkin yang sudah baca Alkitab tahunan pasti sudah melewati ayat ini. Kalau baca dari bulan Januari ya, pasti sudah lewat. Kami sekeluarga baru sampai di 1 Raja-Raja ya, karena mulainya terlambat. Kita melewati di 1 Samuel 19 ini. Tentunya kisah Daud mengalami kesesakan yang luar biasa ya, ketika dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh ya. Bahkan dalam 1 Samuel 19 itu diceritakan 3 kali mau dibunuh oleh Saul tapi gagal ya. Jadi ceritanya ketika Saul kerasukan roh jahat, ya, dia mau melempar Daud dengan lembing dengan tombak tapi gagal ya. Kemudian anaknya Yonatan mengingatkan Saul, kenapa sih salahnya Daud? Ya, kenapa Bapak bisa raja bisa melakukannya gitu ya, mau membunuhnya, kemudian dia minta maaf, dia tidak jadi ya. Kemudian Saul berupaya lagi untuk mencari Daud, mau membunuh Daud ya. Kemudian Mikal ya, istrinya Daud memberitahu kepada Daud ya. Jadi malam itu dia harus melarikan diri, dia harus pergi, kalau enggak besok akan dibunuh. Ya. Jadi di 1 Samuel itu ada kisah-kisah di mana Daud mengalami satu sesakan atau tekanan ya, di mana dia dicari-cari oleh Raja Saul mau dibunuh ya. Jadi kalau sudah bicara pada kematian ya, mau dibunuh itu kan sesuatu yang itu kesesakan yang saya kira tuh kesesakan yang paling akhir, karena sudah mau dihabisi nyawanya, sudah mau dibunuh oleh orang lain sampai kepada nyawa ya. Kalau kesesakan mungkin masalah-masalah sehari-hari mungkin masih bisa ya. Tataran ini Daud mengalami kesesakan yang luar biasa karena dia diburu oleh mertuanya, oleh rajanya, itu bicara satu orang ya, oleh orang tua sahabatnya sendiri. Nah, jadi ada satu tekanan yang luar biasa, Daud mengalami kesesakan ini. Ya, tentunya pasti tidak mudah ya. Kalau kita sudah membaca berkali-kali ya seolah mungkin bisa saja lewat. Tapi kadang-kala kita berhenti pada perenungan yang sangat dalam bahwa ini kesesakan yang sangat-sangat tidak mudah bagi seorang Daud. Ya, sudah dalam kisah ini 3 kali mau dibunuh. Ya, mau dicari caranya untuk membunuh Daud ya, tapi tidak sampai terjadi. Berikutnya yang kedua saya ingat kisah Paulus dan Silas ya. Paulus dan Silas dalam kisah 16 ayat 9 sampai 24 ya. Di mana Paulus dan Silas itu ketika memberitakan Injil dia mulai diprotes ya oleh orang sekitar karena ada orang-orang yang dirugikan begitu ya. Nah, itu sampai pada kesesakan yang dialami adalah pakaian mereka dikoyakkan ya ketika mereka disampaikan bahwa mereka merugikan dan menyampaikan, menurut mereka adalah menyampaikan ajaran sesat ya.
bahkan Tuhan dikenakan pakaian mereka, Tuhan mereka juga didera, ya, dihajar, ya, berkali-kali, ya. Kemudian mereka dilempar ke dalam penjara, mereka dimasukkan ke penjara. Kemudian mereka juga sampai kepada bukan sekedar di penjara, mereka mungkin bisa jalan kaki ke sana kemari, mereka bisa duduk, berdiri, jalan-jalan. Tapi sampai dilemparkan di penjara, kemudian mereka juga harus dipasung kakinya. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, melakukan hal apapun ya, karena kakinya diikat, kakinya dipasung. Jadi kesesakan di masa-masa itu buat Paulus dan Silas itu kan menjadi kisah bahwa ketika mereka memuji Tuhan, kemudian penjaranya terlepas gitu ya, penjaranya mengalami roboh sehingga mereka bisa lepas begitu. Nah, tapi prosesnya adalah bahwa mereka mengalami kesesakan-kesesakan yang luar biasa. Ya, jadi Paulus dan Silas, bukan mereka juga kesesakan yang dialami bukan karena mereka melakukan kesalahan, bukan karena mereka mencuri, bukan mereka melakukan untuk keuntungan sendiri juga tidak. Tetapi di sini kita lihat bahwa kesesakan yang mereka alami, Paulus dan Silas adalah kesesakan secara fisik ya, bisa juga secara jiwa karena mereka juga mungkin juga bisa diberi perkataan-perkataan yang membuat mereka juga sebenarnya bisa takut juga, tetapi tidak bagi Paulus dan Silas. Jadi saya merenungkan dua hal ini, dua kisah ini, kesesakan-kesesakan yang dialami. Ya, jadi kalau kita mau tarik kesesakan kita pada masa sekarang, ya secara umum Bapak Ibu kita mengalami semua ya COVID-19 ini kita mengalami batasan-batasan ya. Ya kalau orang yang suka traveling, yang suka shopping, yang suka jalan-jalan, ya, yang suka keliling-keliling itu sangat tersiksa pasti ya. Yang nggak bisa keluar-keluar itu sangat tersiksa ya. Biasanya orang jalan, lihat ke sana kemari gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya promosi kalau di Lopait lihat yang hijau-hijau tiap hari, mau pagi, siang, sore, malam bisa lihat yang hijau. Ya, jadi mungkin di tempat-tempat pesawat kita semuanya yang di daerah kita selalu lihat yang hijau-hijau ya, segar mata kita. Ya, yang nggak bisa orang pergi selalu dibatasi. Ya, orang bisanya harus kemana, biasa kemana, tidak bisa kemana itu sangat terbatas. Jadi itu bisa menjadi kesesakan. Ya, kesesakan bisa juga masalah-masalah yang kita alami, yang menyesak kita, sehingga kita mungkin belum bisa berpikir dengan jernih atau mungkin rasa pikirannya penuh gitu ya, sesak gitu. Karena saking banyaknya masalah bisa terjadi, itu bisa menjadi kesesakan. Atau masa-masa mengalami bencana, itu juga bisa menjadi kesesakan. Ya. Jadi kesesakan bisa berasal dari macam-macam. Ya, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu bisa merefleksi. Bapak Ibu kalau mungkin saya minta bisa merenungkan sejenak, apa kesesakan dalam hidupmu hari-hari ini? Apa kesesakan yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Yang kita mungkin orang-orang muda, oh jauh dari orang tua, ya ada satu kali sangat rindu sekali. Ya mungkin saudara-saudara bisa senyum yang bisa merasakan itu ya. Pokoknya sangat rindu, akhirnya pasang status ya di Facebook, ya di Instagram gitu ya. Kemudian di WA gitu ya, karena saking rindunya ya. Ya, merasa sesak karena apa? Karena sangat rindu sama orang tuanya atau mungkin sama kasihnya karena sudah jarak jauh, apalagi nggak ada sinyal gitu ya. Jadi itu satu kesesakan bisa juga. Atau kesesakan karena kita lihat banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, masa-masa ini banyak kejahatan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita makin rasa sesak. Ya, hal-hal yang mungkin menjadi belas kasihan kita, passion kita. Kita mungkin gelisah hari-hari ini. Kita mungkin rasa sesak hari-hari ini. Apapun itu. Ya, sama-sama kita akan melihat bagaimana kita tetap damai sejahtera di masa kesesakan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Mari kita membaca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11.
Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, kenapa saya memberikan ayat ini? Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua dalam rancangan Tuhan. Jadi kita perlu mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, ya kami sekeluarga mengucapkan terima kasih ya kepada dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau hari Jumat kemarin, mama mertua ya atau ibu mertua saya atau ibunya Pak Bakri kembali ke rumah Tuhan. Satu masa yang saya kira ini bukan hal yang mudah ya, karena kami sangat ingin melihat yang terakhir ya, kami ingin melihat wajah ibu yang terakhir ya, kami ingin segera di hari Kamis kami mendapat kabar bahwa semua keluarga sudah kumpul ya, kami pun sebenarnya juga ingin kumpul, ingin pergi, ingin melihat begitu ya. Tetapi dengan keterbatasan beberapa hal, yang salah satunya adalah karena COVID ini, jadi kita hubungi yang di Padang juga sedang ada PSBB juga, PSBB, jadi kita juga tidak bisa. Kemudian kita cari informasi kapal dari Padang ke Mentawai juga belum tentu ada. Ya, jadi tidak bisa pergi dengan secepat-cepatnya begitu. Jadi buat kami ini satu masa yang di mana sangat menyesakkan begitu ya bagi kami. Rasanya mau pergi tapi tidak sanggup karena kondisi, karena tidak diperbolehkan dalam perjalanan. Dan kami juga memikirkan untuk kedepannya kita ketemu siapa di jalan, kalau siapa tahu kita juga membawa virus, kita juga nggak tahu, karena banyak yang OTG juga akhirnya kan kena. Jadi siapa yang kita ketemu nggak tahu. Nah, itu juga yang kita pikirkan. Ada banyak hal yang dipikirkan, kemudian kami memutuskan untuk tidak pulang. Sangat menyesakkan ya, sangat tapi dukungan dari Bapak Ibu semua, WA yang kami baca, semua yang sudah ucapan-ucapan yang kami baca, kami terima, itu sangat melegakan, sangat menolong kami Bapak Ibu Saudara. Kami sangat diberkati, sangat didukung gitu ya. Dan sampai kami di Lopait ada ibadah penghiburan ya dari STAK menolong kita, memfasilitasi, ada ibadah beberapa yang kita bisa ketemu, kita bisa kumpul, walaupun tidak lama, tapi memang itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dukungan semangat bagi kami, dan tiap kali kami baca WA, baca pesan itu sangat menguatkan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara. Masa-masa ini dan tentunya sampai hari ini kami pun ya masih merasakan ya ya bagaimanapun itu adalah orang tua keluarga begitu ya. Nah, terus didoakan kami ya. Jadi itu yang menjadi masa di mana kesesakan muncul, tapi kami terus bersyukur. Bersyukur untuk apa yang terjadi. Kami tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi, karena saya percaya ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika ibu kami sakit sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, tentunya juga pasti nggak mudah untuk ibu kami melewati masa sakit, dan di Mentawai itu untuk pusat kesehatan sangat jauh. Kami harus pergi ke kabupaten, harus naik perahu, naik kapal, ya perlu waktu, dan tidak tiap hari ada kapal, tidak tiap hari ada perahu yang jalan. Jadi kami harus menunggu waktu, menunggu hari. Nah itu makanya kalau ibu kembali kepada Tuhan, nah, kami menyadari itu yang terbaik. Dia sudah tidak salah lagi, dia kembali kepada Tuhan, dia sudah ketemu mempelai. Nah itu yang kami bisa syukuri, karena semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita belajar untuk ketika dalam masa kesesakan kita mengikuti proses
ya. Tidak perlu protes. Ini saya diingatkan apa yang sudah disampaikan Pak Denny dalam sharing video singkat setiap hari Kamis, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Denny ya. Jadi tema yang sangat menarik. Jadi mengikuti proses dan tidak perlu protes begitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di ayatnya di 2 Korintus 12 ya. Saya akan coba bacakan di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, bagian ini Paulus ya. Kisahnya Paulus mengajarkan kepada kita untuk dia tetap bersyukur ya. Kemudian dia tetap mengikuti proses yang Tuhan berikan. Ya. Paulus ketika menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan, dia tidak Paulus tidak melawan proses yang Tuhan berikan ya. Dia mengikuti, dia juga melewati masa-masa yang menyesakkan. Ya, saya percaya Paulus mengalami banyak hal yang membuat ada di masa kesesakan. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti. Damai sejahteranya terus ada sehingga dia terus mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, jadi kita ada waktu-waktunya kita tidak perlu protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, ya. Tetapi kita melihat bahwa ada proses di situ, ada yang sedang Tuhan kerjakan dalam proses yang sedang kita alami. Ya, Bapak Ibu mungkin mengalami apapun hari-hari ini yang membuat kesesakan, tetapi ingat ikuti prosesnya Tuhan. Tidak perlu protes kepada Tuhan. Tidak perlu kita tanya mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Kadang-kala itu nggak ada jawabannya. Karena Tuhan ingin supaya kita sesuai dengan prosesnya Tuhan walaupun itu menyakitkan. Yang ketiga adalah kita belajar bagaimana kita tetap sejahtera di masa kesesakan. Yang ketiga adalah kita percaya Kristus di pihak kita sehingga ada kemenangan. Nanti Bapak bisa baca di rumah, Bapak bisa baca dalam renungan pribadi dalam Roma 8 ayat 3-39, apa yang memisahkan kita daripada kasih Kristus? Enggak ada. Penganiayaan-kah, kesesakan-kah, penderitaan-kah, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, jadi kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Kalau hari-hari ini kita dalam masa kesesakan, percaya bahwa Tuhan di pihak kita dan Dia memberikan kemenangan. Dia memberikan kemenangan. Mari kita sama-sama hari-hari ini dan terus pada masa-masa ini kita meyakini bahwa dalam proses apapun yang sedang kita alami, Bapak Ibu alami, percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan pada waktunya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita belajar sama-sama merenungkan dan kita memiliki satu keyakinan besar, kepercayaan besar, bagaimana kita mengucap syukur, yang lalu Bu Suci sudah sampaikan tentang hal mengucap syukur ya. Bapak Ibu tentunya kita bisa bersama-sama menyatakan kembali, menghidupi terus, mengucap syukur dalam segala hal apa yang terjadi atas hidup kita. Yang kedua, kita mari ikuti prosesnya Tuhan. Kita nggak perlu protes. Yang ketiga adalah kita mau belajar percaya bahwa Allah di pihak kita. Bahkan ada kemenangan. Di Roma itu dikatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, demikian yang saya bisa bagikan. Saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, kita akan terus menikmati damai sejahtera. Tidak ditentukan oleh kondisi situasi kita, tapi damai sejahtera adalah keputusan kita untuk kita melewati masa-masa kesesakan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk semua pertolongan, anugerah, dan kemurahan-Mu. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan dan seizin Tuhan.
untuk seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami tahu atas seizin Tuhan, dan Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di balik semua yang sedang kami alami, apapun juga bahkan lembaga ini kami alami, kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, meteraikan lebih lagi firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus akan menyampaikan kami lebih dalam untuk setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Mesrani Tati. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus terus memberkati pelayanannya. Dan saat ini Bapak Ibu, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita siapkan hati kita kembali untuk berdoa syafaat untuk bangsa ini, bahkan untuk semua untuk Indonesia ini. Namun kami serahkan kepada Ibu Rusmini, pembawa doa syafaat. Langsung doa syafaat Bu. Silakan ditekan mute-nya dulu, Bu. Bu Rusmini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Termasuk kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena kami meyakini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kesesakan, ada Engkau Tuhan yang dahsyat, ada Engkau Tuhan yang penuh kuasa di pihak kami, yang akan terus menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapak. Kami rindu berdoa dan kami mau terus mempertaruhkan bangsa kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami. Berkatilah bangsa kami untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Anugerahkanlah kepada setiap pemimpin kami ya Tuhan yang ada di bangsa ini untuk dapat membangun. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang diberikan kebijakan oleh Tuhan untuk menerapkan aturan-aturan yang bijak untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan bagi bangsa kami ya Tuhan. Mampukanlah pemerintah kami agar dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 yang saat ini Tuhan sedang melanda bangsa kami, bahkan sedang melanda dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Memberkati pemerintah kami dengan kebijakan yang daripada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa, kiranya Tuhan bimbinglah setiap masyarakat yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, agar memiliki kesadaran untuk mematuhi, untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang ada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan berikanlah bagi setiap tenaga kesehatan, setiap relawan, setiap TNI, Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Mereka tidak tertular dengan virus corona. Mereka terus diberikan semangat. Mereka terus diberikan sukacita yang daripada Tuhan di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus berdoa menyerahkan setiap pasien-pasien yang saat ini masih mengalami sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamahan kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat disembuhkan, mereka dipulihkan, diberikan kesehatan yang daripada Tuhan.
Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan. Bagi bangsa kami saat ini kami mau bersahati. Kami mau melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat kesehatan bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat perlindungan dari segala penyakit menular dari bangsa kami. Kami melepaskan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami melepaskan pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Kami melepaskan hujat pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Kerinduan kami biarlah bangsa kami meninggikan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih inilah bangsa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami minta, kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau melawat setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Engkau berikanlah, karuniakanlah hati yang rela melayani. Berikanlah kasih Kristus dalam setiap hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Mengalir kuasa pengurapan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan Tuhan. Berikanlah keberanian di dalam memberitakan Injil. Berikanlah kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di komunitas pesat. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kemampuan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjadi pemimpin di pesat ini Tuhan, di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab, di dalam mengembangkan pelayanan pesat ini Tuhan, dan kerinduan pesat untuk menjangkau 10 negara Tuhan yang ada di Asia. Bapak kami mau taruh dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan buka jalan campur tangan, sehingga apa yang menjadi misi pesat ini Tuhan, boleh terwujud di dalam campur tangan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan setiap kami anggota komunitas pesat yang ada Tuhan. Dimanapun kami melayani, dimanapun Engkau menempatkan setiap kami Tuhan. Bapa kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus diberikan roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Apapun kesulitan yang kami alami hari-hari ini, apapun tantangan yang kami hadapi Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Firman-Mu meneguhkan kami ya Tuhan, bahwa ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ada Engkau Tuhan yang dahsyat yang ada di pihak kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus rindu Tuhan. Biarlah kami boleh terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Lawat setiap keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua tetap ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan karuniakanlah kepada setiap kami, setiap guru-guru TK yang ada yang menangani FC TK Tuhan, kiranya berikan kreativitas bagi kami, ide-ide yang baru Tuhan di dalam kami melayani di masa pandemi ini ya Tuhan, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh menjadi pelayanan yang berdampak bagi setiap anak-anak yang kami layani. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak FC, anak-anak TK Tuhan, orang-orang yang kami layani saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kami rindu setiap anak-anak ini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Dan kerinduan kami Tuhan, kami rindu melihat mereka dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami teringat Tuhan untuk hamba-Mu Pak Halim, Pak Julianus yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami bersahati, kami berdoa kiranya jamahan kuasa bilur-bilur Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat kesehatan, berkat pemulihan terjadi, berkat kesembuhan terjadi atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap sponsor donatur yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menjadi bendahara-bendahara surgawi untuk menopang pelayanan pesat Tuhan.
Kami berdoa menyerahkan setiap usaha mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati di masa-masa pandemi ini, Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang mereka hadapi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan terus membuka tingkap-tingkap langit, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan, Engkau buat berhasil. Berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan mereka, bahkan dalam setiap pelayanan mereka. Pakai mereka, Tuhan, dimanapun mereka ada saat ini. Terima kasih Bapak, bahkan setiap kami, Tuhan, mungkin saat ini kami memiliki pergumulan secara pribadi, secara keluarga kami, Tuhan. Kami mau taruh itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah setiap kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas jawaban Tuhan, atas setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rustini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menerima berkat Tuhan, dan sebelumnya kita naikkan pujian kita sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk cuaca yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang melayani. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon Engkau terus menyertai, melindungi kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memerintah dalam kehidupan kami, dan itu akan terus menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat semua yang telah hadir, dan terima kasih buat Ibu Sriati dan juga Ibu Rusmini. Terima kasih, memberkati. Salam. Shalom. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sri, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rusmini. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Berkati. Siapa ya? Terima kasih Terima semuanya. kasih Ibu Sri sudah melayani. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Salam buat Kak Ani. Terima kasih pelayanan yang dari Medi. Salam buat Kak Ani. Siapa Kak? Terima kasih Ibu Guru-guru TK. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah melayani. Terima kasih. Berkati.
Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih Bu Sri, Kamasa, dan semua yang melayani.